Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Catatan Iman. Masih bersama dengan gua Victor dan rekan gua yang masih dengan background Christmas-nya, Dennis. Hai Den. Hater mesti ganti ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan kita Oke, masih di musim-musim Natal dan Tahun Baru juga, gitu. oke. Oke, langsung aja Den. Hari ini kita ngebahas mengenai sesuatu yang, karena kan kita ini udah menjelang Tahun Baru nih ya. Saat podcast ini Mhm. diluncurkan nih harusnya sudah mau masuk Tahun Baru. Otomatis kita akan ngebahas sesuatu yang akan menjadi hot di tahun 2022 gitu ya. Yaitu adalah Wow, metaverse. wis. Ya, ini adalah sekarang aja tuh udah mulai banyak diperbincangkan ya oleh orang-orang Hmm, metaverse semenjak di launching oleh Facebook gitu. Nah, di tahun ke depan hmm. tuh banyak yang memprediksi bahwa wah metaverse ini akan menjadi sesuatu yang besar gitu ya. Kan Yes. ada yang bilang bahwa bisa jadi kayak the next Bitcoin atau the next internet gitu ya hype-nya gitu ya. Hmm, hmm. Bahkan gue sempat baca berita kemarin Seoul udah mengumumkan bahwa tahun depan dia akan menjadi kota pertama yang Wow. mengintegrasikan dengan metaverse gitu ya. Wah, gue. Jadi gue teman-teman bisa search sendiri beritanya. Jadi intinya mereka udah rencanain dan kayak bikin, tapi mereka dalam konsep pemerintahan sih ya. Jadi mungkin kalau kita analogikan ke Indonesia gitu ya, misalkan kita mau ngajuin SIM gitu ya, mau bikin SIM atau mau bikin KTP, kan harus ke kelurahan kan, tatap muka gitu ya. Nah, mereka mau buat kelurahannya itu di metaverse gitu. Jadi kita nggak perlu ke Wow. kelurahan, cukup pakai VR gitu ya, virtual reality ataupun segala perlengkapannya langsung masuk ke metaverse-nya kelurahan di Seoul gitu. Jadi kayak Mhm. itulah visinya mereka ya. Jadi luar Wow. biasa banget. Nah, tapi hari ini kita nggak ngebahas selebar itu. Hari ini kita ngebahas, karena kita podcast catatan Iman Kristen ya. Jadi tentu kita akan ngebahasnya dalam ruang lingkup kekristenan. Nah, Hmm. tapi sebelum gue mulai masuk nih Den, ke artikel yang mau gue bahas, gue mau dengerin pendapat lu dulu ya mengenai metaverse ini. Dari apa yang lu dengar selama ini, menurut lu gimana? Apa tanggapan lu mengenai metaverse? Menurut gue memang ini dari zamannya Matrix waktu itu ya. Matrix juga sebenarnya ini gue udah berpikir gitu ya, bayangin kalau ini udah akan terjadi gitu ya. Tiba-tiba kan Facebook meluncurkan gitu ya. Gue udah lihat dia punya, wow gila itu amazing banget. Ini kayak gue juga mikir bahwa ini bukanlah new hype, tapi ini adalah new reality gitu. Wow. Realita baru nih, maksudnya di tahun-tahun mendatang gitu ya. Jadi bahkan kalau kita juga lihat ya, kayak Bill Gates juga bilang bahwa 3 tahun kemudian metaverse ini akan jadi new office. Jadi orang nggak akan lagi sewa tempat di kantoran mahal, kantoran kosong. Jadi mereka semua akan menyewanya di metaverse gitu. Jadi metaverse ini akan dibuat seperti ya jadi tempat sewa gitu. Jadi kayak mungkin kayak Zoom kali ya, ada ruangan. Nah kalau ini bedanya kan dia real gitu maksudnya. Dan ini bukanlah virtual reality, tapi ini lebih ke arah mixed reality ya. Dia menggabungkan antara yang real dengan yang unreal. Jadi ini wow, ini dalam benar-benar kalau menurut gue ini adalah, kalau dari pribadi gue suka, dan ini adalah benar-benar sesuatu yang mempermudah. Of course ada positif dan negatif, tapi kalau menurut gue sih ini memang ini akan menjadi masa depan sih. Jadi ini memang Wow. bukan masalah, mungkin bukan masalah ini akan atau tidak, tapi masalahnya waktunya aja gitu. Apakah tahun depan, 2 tahun lagi, karena ini kan dibutuhkan juga uh, banyak ini ya, banyak apa ya, interkoneksi segala macam untuk bisa menjadikan ini sebuah kenyataan. Tapi kalau di negara maju pasti ini memang, kalau dari menurut Bill Gates dan tech guy yang ada di Amerika, ini memang akan menjadi sesuatu yang the new reality gitu. Maksudnya memang di masa depan gitu ya. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau menurut lu gimana tuh? Iya, iya, ini juga uh, menurut gue juga suatu yang mengejutkan sih. Suatu teknologi yang namanya teknologi ya, zaman sekarang tuh datang tuh cepet Ya, yeah, banget ya. true. uh, tapi pas gue baca-baca juga sebenarnya bibit-bibit metaverse itu nggak tiba-tiba gitu ya. Banyak yang bilang juga sebenarnya Hmm. kayak kalau teman-teman semua familiar dengan Pokemon Go gitu ya. Pokemon Go yang game Oh iya. yang kita misalkan kita pakai kamera, kita nyalain, kita lihat sekitar kita ada tiba-tiba ada Pokemon gitu ya, padahal nggak ada apa-apa. Nah itu sebenarnya udah mulai benih-benihnya metaverse Ada gitu ya. kan, bahwa Hmm. di dunia kita tapi ada campur dunia yang lain gitu ya, gitu. Jadi Hmm. Hmm. bahkan ada yang bilang Pokemon Go. Terus gue juga inget sebuah film Surrogates, pernah nonton gitu ya? Hmm. Belum. Surrogates itu filmnya kayak filmnya Bruce Willis, kalau nggak salah itu udah lama, 2007 atau 2008 gitu.
tuh filmnya kayak, jadi kayak di film itu diceritakan bahwa semua orang di masa depan tuh udah kerjanya tuh baring doang, baring di kursi gitu. Terus mereka udah terkoneksi semua itu saraf-sarafnya terkoneksi ke internet. Jadi di Hmm. internet itu Hmm. mereka punya avatarnya mereka masing-masing gitu. Dan gue Hmm. melihat bahwa metaverse itu ya arahnya ke sana gitu ya. Dan sekarang pun kan Hmm. masih jelek ya. Sekarang kan bentuknya masih animasi kan. Iya, masih Avatar. Gue sih memprediksi ke depannya akan perlahan-lahan akan lebih smooth, Real. akan mulai terbentuk orang beneran, dan mungkin lama-lama akan jadi bentuk rupa manusia gitu. Jadi kayak Iya. itu sih, itu menurut gue adalah, ya gue setuju sama lu, ini bukan sesuatu yang bisa kita tolak ya, tapi akan datang dan kita harus beradaptasi. Nah, tinggal bagaimana kita cara beradaptasinya aja sih yang akan menjadi Betul. suatu apa ya, karena dilema juga ya, terutama bagi kita orang Kristen. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan berikutnya, Dian, terkait dengan kekristenan. Nah, jadi ngomongnya mengenai metaverse ini, jadi minggu lalu itu gue sempat lihat akun Instagramnya Craig Groeschel ya. Craig Groeschel tuh seorang lead pastor di Life Church, itu cukup besar di Amerika. Kalau teman-teman tahu YouVersion, itu adalah aplikasi buatannya Life Church gitu ya. Nah, Craig Groeschel ini dia memposting sebuah posting di Instagramnya dia bahwa dia sudah melakukan ibadah pertama, boys. Ibadah pertama di metaverse gitu ya. Bahkan dia nulis di Instagram itu dibilang bahwa 2 orang telah menerima Yesus gitu di metaverse. Gue juga, gue juga nggak tahu gimana caranya ya, mereka tahu ya, cuman dituliskan seperti itu. Nah, buat teman-teman yang tertarik bisa klik ya linknya, nanti gue sertakan di kolom komentar di YouTube. Jadi di kolom deskripsi di YouTube, teman-teman bisa cek sendiri. Jadi itu Life Church udah menerapkan gitu ya. Walaupun sebenarnya sebelum Life Church sudah ada gereja lain juga sih yang melakukan metaverse, cuman belum ada gereja sebesar Life Church yang mengaplikasikan metaverse gitu. Nah, tapi menariknya Den, kalau dibaca di kolom komentarnya itu penuh dengan pro kontra gitu. Banyak yang kontra, banyak juga yang pro gitu. Nah, hari ini kita akan coba membahas kedua sisinya nih Den. Namun kita bahas dari sisi positifnya dulu nih. Nah, menurut lo nih, apa sih positifnya metaverse ini buat kehidupan gereja gitu? Jujur kalau menurut gue memang metaverse ini pertama bikin kita lebih immerse yourself with the real experience, itu pertama. Jadi memang it's the good thing untuk penginjilan, evangelism itu bagus. Karena apa? Karena ya mungkin ada orang-orang yang males kan ke gereja, males datang lah ya, maksudnya ya dari rumah aja gitu maksudnya. Dan juga ada orang-orang yang mungkin lagi nggak enak badan, lagi sakit, atau mungkin dia pengen ke suatu gereja yang, contohnya kalau aku pengen ke gereja yang gue bilang punya healing anointing gitu ya. Bayangin kalau gue harus ke Amerika, nggak semua orang bisa ke sana dengan pandemi begini, dan juga capek, jauh, segala macam. Tapi kalau ada metaverse dan koneksi internet gitu ya, bayangin kita bisa ada di gereja-gereja di luar negeri di saat yang bersamaan gitu ya, atau mungkin, dan itu kan real life ya, maksudnya metaverse itu kan real, sama kayak lu bener-bener ada di sana gitu. Jadi memang kalau kita terkoneksi satu sama lain, semuanya pakai metaverse, maka gue bisa ketemu sama lu bisa duduk sebelah gue, kita bisa ngobrol bareng, gue bisa tepok lu segala macam. Jadi bagusnya mungkin untuk evangelism itu bagus ya, tapi secara kalau menurut gue negatifnya juga banyak gitu, karena gue takutnya ini mixed reality ini akan menggantikan. Kita ngomong negatif nanti, kita ngomong positifnya dulu nih. Negatif. Positifnya. Baik-baiknya dulu. Yang bagus dulu ya. Apa lagi? Iya. Kalau gue bilang sih evangelism bagus. Kayak tadi dibilang sama lu kan, kayak Craig Groeschel bilang bahwa ada 2 orang yang percaya ke Yesus gitu ya. Jadi kan awesome banget gitu ya, awesome gitu ya. Tapi ya kalau menurutku ya apa ya, ya itu kalau lebih bagusnya itulah ya. Mungkin jadi untuk orang-orang yang disable, untuk orang yang sakit, untuk orang-orang yang jauh jaraknya, untuk orang-orang yang mungkin belum mengenal Yesus juga, dia bisa langsung join kan. Maksudnya join untuk sesuatu yang immerse lagi. Bukan cuma sesuatu yang kita lihat di YouTube, tapi sesuatu yang dia bisa attend langsung gitu. Jadi itu yang salah satu yang positif kalau dari gue. Kalau menurut lu gimana tuh? Oke. Jadi kalau gue simpulkan apa yang sampaikan tadi, bahwa ini bisa menjadi suatu alternatif lah ya. Alternatif ataupun juga suatu kesempatan baru buat gereja untuk bisa memberikan experience lah ya di dalam metaverse. Betul. Kalau menurut gue sih mungkin positifnya adalah ini sih, terutama ya kalau menurut gue adalah kalau andai kan kelas-kelas itu sih,
kelas-kelas gitu. Jadi kan kadang-kadang gue pernah melayani di kelas kan, kelas di gereja gitu ya. Dimana tuh kendalanya terkadang tuh kita ngadain kelas kan di hari biasa. Mungkin kadang jam 7 gitu ya. Nah, di suatu tempat, misalkan di Jakarta Selatan gitu. Nah, itu kan nggak semua orang tuh bisa datang gitu. Terkadang kalau yang kerjanya deket sih gampang datang. Tapi kalau yang dari Bekasi, Cikarang, Karawang, itu tuh kayak udah nggak mungkin bisa datang jam 7. Jadi kayak hampir nggak mungkin mereka bisa ikut kelas di gereja gitu. Jadi itu adalah satu problem yang waktu itu susah kita pecahkan ya gitu. Kalau kita mau lakukan secara virtual, kurang ada tatap mukanya, kurang ada feel-nya kan. Nah, menurut gue kayak dengan ada metaverse ini, kelas-kelas di gereja tuh bisa jadi lebih apa ya, lebih bisa available lah for everyone gitu kan. Dimana mereka bisa merasakan juga, tapi bisa secara virtual juga gitu. Jadi salah satunya sih. Terus kalau kedua mungkin melihat tren sih, apalagi kalau tren di dunia barat kan zaman apa ya, generasi muda kan udah mulai meninggalkan gereja ya. Mereka merasa gereja itu udah nggak asik, nggak konvensional lah ya. Jadi akhirnya dengan ada gereja di metaverse ini juga ya akhirnya bisa menjangkau mereka ini sih gitu. Generasi-generasi yang mungkin nggak bisa dijangkau oleh gereja-gereja yang secara fisik ada gitu. Jadi menurut gue itu ada beberapa positifnya sih gitu ya. Nah, kita udah ngomongin yang baik-baik. Karena ada yang negatif ini. Karena kalau bicara negatif banyak banget gitu ya. Maksudnya bukan banyak banget ya, tapi maksudnya dalam arti mungkin juga karena ini teknologi baru bertabrakan dengan budaya yang sudah established lama, tentu pasti ada friksi dong. Makanya gue kasih contoh ya, ada orang yang komen di Instagramnya Secret Gospel, dia bilang, oke, kalau gitu nanti ke depannya gimana? Berarti nanti baptisan juga secara virtual ya, gitu. Terus nanti kalau di metaverse kita meninggal juga kita masuknya surga metaverse ya. Jadi kayak mulai nyinyirnya begitu, gitu. Jadi kayak jadi kayak banyak lah kalau teman-teman sendiri kontranya seperti apa. Tapi menurut lu Den, negatifnya apa nih dari metaverse di dalam gereja ini? Kayak tadi gue bilang ya, maksudnya ini kan mixed reality. Ini bahayanya adalah kita terlalu kita lupa akan dari reality, jadinya kita terlalu masuk ke dalam dunia yang bukan universe, tapi ini kan metaverse ya, bukan universe ya. Jadi ini bukan alam semesta, ini alam buatan ini. Jadi itu resikonya, dan juga belum lagi ya kalau dari segi teknis ya ada banyaknya hacker, avatar itu bisa ditiru atau segala macam. We don't know nantinya gimana, harus regulasi juga, belum lagi. Dan ini takutnya bisa menggantikan perkumpulan yang seharusnya Yesus dari awal katakan bahwa jangan tinggalkan, do not forsake the assembly. Itu ketika Yesus ngomong itu bukannya kemudian kalau metaverse ini kemudian kita boleh meninggalkan ya. Karena yang Yesus ngomong itu 2-3 orang berkumpul, ini bukan kemudian kita gantikan dengan 2-3 orang berkumpul di metaverse gitu. Jadi ini jangan sampai kita lihat tumpang tangan terus kita pikir oh ya udah tumpang tangan di metaverse gitu. Jadi ya hopefully itu jangan sampai digantikan ya. Jadi ada hal-hal yang memang itu nggak bisa digantikan gitu. Jadi memang hopefully ini hanya dipakai oleh gereja ya. Gue nggak ngomongin oleh bisnis lah ya. Ini dipakai oleh gereja hanya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang kayak tadi lu bilang, memiliki kesulitan, tidak bisa datang, atau dia sakit, dia nggak jauh jaraknya, ataupun jiwa-jiwa yang hilang. Tapi kalau memang kita tertanam di sebuah gereja, ini tidak boleh menggantikan servis ataupun pelayanan yang ada di sebuah bangunan di mana kita berkumpul bersama. Jangan sampai gerejanya dijual, terus dia sewa di metaverse. Ini, wah itu jujur kalau menurut gue itu udah extend ataupun keluar daripada rencana Tuhan sih. Kalau memang akhirnya dia jual gereja, dia buka di metaverse doang, terus kemudian perpuluhan via metaverse, persembahan metaverse semua, wah kalau menurut gue itu terlalu jauh daripada kenyataan yang sebenarnya Yesus harapkan ya. Of course semua teknologi, semua itu advancement ya, fungsinya adalah untuk penginjilan juga ya. Memang kayak sekarang kan lewat YouTube banyak orang akhirnya bisa dengar tentang Yesus tanpa perlu datang ke gereja. Kalau zaman dulu kan banyak banget orang-orang non-Kristen yang ketika dia mau datang ke gereja dia merasa kayaknya gue udah mengkhianati kepercayaan gue gitu. Jadi kalau lewat YouTube lebih nggak terlalu ini ya, maksudnya kayak kan gue cuma nonton doang gitu loh. Jadi ya kalau menurut gue sih fungsinya semuanya untuk ini juga sih, untuk penginjilan. Cuman ya hopefully jangan sampai menggantikan yang sudah ada, tapi ini menambahkan lah teknologi untuk mempermudah, bukan untuk
100% menggantikan ya. Itu sih yang negatifnya yang ditakutkan, terutama ketika anak-anak zaman sekarang lebih engage dengan semuanya yang digital ya. HP, Instagram segala macam, dan dia lupa dengan sekarang aja sebenarnya udah mulai banyak orang yang lupa akan reality gitu karena kayak di Instagram orang fotonya bagus-bagus segala macam Ya, sekarang kan, ya. ya nggak sih? Nah, udah lupa reality. Bayangin kalau ini lebih immerse lagi, lebih engage lagi, takutnya ini orang udah nggak sadar yang mana realita yang mana enggak. Semua kayak tadi bilang ya, baptisan ntar semuanya lewat metaverse karena merasa banget gitu ya, masuk ke dalam air gitu, tumpang tangan. Ini bahaya, ini bahaya. Itu sih hopefully jangan sampai digantikan ya. Perjamuan kudus juga jangan sampai online ya, maksudnya jangan sampai perjamuan kudus nggak ada anggurnya, kalian cuma dari metaverse. Itu seriously itu Tuhan nangis sih kalau memang itu yang dilakukan oleh orang-orang yang, terutama orang-orang yang udah tertanam ya. Jadi itu tidak boleh dijadikan norma gitu. Jadi itu sih kalau menurut gue ya. Kalau menurut lu gimana tuh? Ya, ya. Nah, ini kalau gue setelah gue melihat-lihat ya, kira-kira apa sih sebenarnya yang, nah tapi pendapat gue ini adalah bukan gue ngomongin mengenai secara pasti ya, bahwa dampak negatifnya pasti akan terjadi di metaverse. Dan gue enggak. Tapi ini adalah sebenarnya yang gue sampaikan adalah kemungkinan yang bisa terjadi kalau andaikan gereja itu mungkin nggak efektif dalam mengkomunikasikannya dengan benar ya metaverse ini. Menurut gue pertama dampak negatifnya adalah sebenarnya metaverse ini dalam kehidupan bergereja adalah membuat orang-orang tuh menjauh dari Tuhan gitu ya. Dalam konteks adalah di metaverse ini kan adalah kita menciptakan avatar ya. Kita menciptakan avatar dari diri kita kan. Istilah kita menciptakan diri kita sendiri di metaverse gitu kan. Nah akhirnya kalau gereja nggak menyampaikan batasan dengan baik ataupun mengajarkan dengan baik, bahwa jadi orang-orang akan terfokus pada ciptaannya mereka, tapi mereka lupa akan apa yang Tuhan ciptakan gitu ya. Ngerti gak sih? Jadi kayak Tuhan menciptakan kita nih, manusia. Tapi karena kita ada metaverse, kita fokus sama apa yang kita ciptakan di metaverse. Kita nggak fokus sama apa yang Tuhan ciptakan gitu gak sih? Jadi akhirnya fokusnya dirubah gitu. Akhirnya tadinya kita jadi ciptaan, kita berubah menjadi pencipta gitu. Akhirnya kita nggak merasa butuh Tuhan lagi karena kita merasa bahwa kita sudah menjadi pencipta gitu. Bahkan ke depannya nantinya kan di metaverse juga contoh kalau teman-teman tahu beberapa waktu sebelumnya kan sempat ada Google mau bikin kacamata kan. Google kacamata yang misalkan gue lihat lu Den di jalan. Nah, gue bisa lihat tahu nih. Oh, Dennis Facebooknya apa, umurnya berapa. Maksudnya di atas kepala lu ada semua data-datanya kan. Nah, nanti di metaverse kan mau bikin kayak gitu tuh. Jadi informasi semuanya bisa kita tahu, kita juga bisa pindah tempat cepat juga kan. Nah itu akhirnya banyak yang, ya ini kaum yang ekstremis ya, yang kontra banget gitu ya. Itu takut bahwa ini tuh membuat kita seakan-akan jadi Tuhan gitu. Kita jadi omniscience, kita tahu segala sesuatu, kita juga jadi omnipresence. Dimanapun berada kita bisa cepat gitu. Nah jadi akhirnya metaverse ini membuat manusia jadi Tuhan, dan membuat manusia tuh lupa bahwa dia tuh ciptaan Tuhan gitu. Nah ini yang benar apa enggak kita nggak tahu, tapi ini salah satu yang ditakutkan. Terus kedua yang ditakutkan adalah yang lu bilang tadi, bahwa hilangnya namanya sentuhan fisik ya, maksudnya karena manusia kan diciptakan untuk kita berkomunitas secara fisik gitu. Nah dengan adanya metaverse ini, gimana caranya gitu kita bisa care for each other, dimana semuanya masih bentuknya avatar kan. Dan kita nggak tahu kan avatar itu, maksudnya kalau kita ketemu teman di gereja kita tahu kan kadang-kadang raut mukanya sedih, kok berat kayaknya pas nyanyi gitu ya, jalannya kok juga berat. Tapi kan kalau di metaverse kita nggak tahu nih ya, semuanya kelihatannya baik-baik aja kan, dan semua orang kan tampilnya juga pasti yang terbaik yang mereka bisa kan. Jadi akhirnya semuanya hanya sekedar fake gitu akhirnya. Jadi semuanya fake untuk be happy aja gitu. Padahal mungkin banyak masalah dalam hatinya yang akhirnya nggak bisa dibantu juga dan nggak bisa ditolong gitu. Nah, yang ketiga itu yang gue sempet baca juga, ketakutannya adalah sebenarnya ini perpanjangan daripada budaya-budaya di Amerika, Dan. Kita tahu kan sekarang budaya di Amerika yang kita udah sering bahas banget tahun ini ya di podcast adalah mengenai gender blurring kan. Bahwa gender itu udah nggak jelas, orang-orang tuh bisa ngakuin cowok, cewek, hari ini cowok, besok cewek, udah bebas lah ya. Udah blur gitu mengenai gender identity. Nah, metaverse ini menjadi fasilitasi kan hal itu gitu. Bahwa gue cowok, gue bisa jadi cewek,
dan orang-orang memanggil gue sebagai cewek, orang-orang mengakui gue sebagai cewek, dan gak ada yang tahu kan. Jadi akhirnya metaverse ini memfasilitasi hal tersebut gitu. Akhirnya membuat jadi nggak ada batasan lagi kan. Everyone can be anything gitu. Nah ini yang akhirnya tentu kalau kita kembalikan ke Kristenan tentu ini salah ya. Jadi ini beberapa hal sih yang ketakutan ataupun juga dampak negatif yang mungkin terjadi yang mungkin perlu kita tahu juga ya, sehingga kita jadi tahu gimana menavigasikan hal itu. Nah, setelah kita tahu nih Dan, positifnya apa, negatifnya apa, nah menurut lu sendiri nih Dan, kita sebagai orang Kristen, terutama mungkin dalam kehidupan bergereja, baiknya tuh gimana sih Dan menurut lu? Baiknya gimana caranya kita bisa, apakah orang Kristen tuh perlu gak sih ikut-ikutan metaverse atau nggak usah, atau ikut tapi dengan beberapa batasan gitu? Gimana menurut Dan? Kalau menurut gue sih tetap harus ikut ya, karena kalau memang kita nggak ikut ya gereja akan ditinggalkan lah, karena memang ya biar gimana pun teknologi ataupun perkembangan ya itu harus memang gereja ikuti dengan regulasi-regulasi yang juga kayak tadi lu bilang batasan-batasan yang memang juga perlu ditingkatkan gitu. Jadi nggak cuman kayak tadi gue bilang bahwa metaverse ini nggak untuk menggantikan universe ya, maksudnya metaverse, universe tetap universe, kita di mana kita berada, ada real things, itu kan remix reality, tapi memang kita kan nggak bisa juga hindari kalau kita lihat sebenarnya nggak cuman sebelumnya yang tadi lu bilang itu kan kayak Google itu kan augmented reality kan, maksudnya kayak lu punya kacamata lu bisa lihat gitu, nah itu AR. Nah sekarang akhirnya masuk ke metaverse, nanti akan menjadi lebih real lagi itu udah pasti, cuman ya ini kan bukan sesuatu yang bisa kita hindari gitu. Jadi termasuk juga kalau kita lihat di Jepang itu juga Android udah jadi orang. Jadi yang di bandara dia pakai Android untuk menghindari pandemi segala macam, itu bisa dipeluk, bisa apa, nggak usah takut ada pandemi karena dia robot sebenarnya. Jadi dia bukan orang tapi kulitnya dia pakai plastik gabungan apa segala macam, dan itu akan makin lama makin canggih ke titik dimana kita udah nggak tahu ini orang beneran atau ini Android. Jadi memang itu kan selalu dimulai dari film ya. Ide itu dari film, biasanya dari film, kemudian nanti itu akan menjadi nyata. Masalahnya adalah kita nggak bisa menghindari itu gitu. Ini masalahnya, ini adalah sesuatu yang pasti terjadi gitu, dan bahkan hal tersebut juga kalau kita lihat di Revelation dinubuatkan bahwa we will worship the image ya, image dulu, image VR kali AR, ternyata makin real lagi gitu. Metaverse juga real, Android ini gila, oh my god gitu. Jadi kayak makin lama makin real sesuatu yang memang sudah dinubuatkan dan kita nggak bisa hindari. Kalau kita hindari ya itu hanya malah kita mengisolasi ya. Jadi kita nggak akan bisa menginfluence, tapi harusnya kan gereja itu menjadi terang di mana kita bisa menginfluence budaya yang ada, bahwa kita bisa pakai sesuatu yang advance, yang teknologi high tech itu juga untuk kebaikan gitu. Nggak cuman karena teknologi itu, gue percaya bahwa teknologi itu netral, dia itu nggak jahat nggak baik gitu, tergantung daripada bagaimana kita memakainya. Dan gue percaya gereja juga bisa menggunakan hal ini untuk sesuatu yang baik dan datang kebaikan gitu ya. Kayak tadi yang lu bilang bahwa contohnya kelas-kelas untuk menjangkau orang-orang yang di luar sana, yang sakit, yang gimana, jadi mereka nggak harus capek-capek datang atau mungkin terhalang gitu, yang nggak harus absen. Nah ini kan juga adalah salah satu yang kebaikan daripada teknologi. Jadi ya kalau saran gue sih bener, hanya dipakai dalam batasan-batasan yang memang dikomunikasikan oleh pastor dan juga oleh pemimpin juga. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh teknologi, ya kan kita harus memakai teknologi, jangan teknologi yang memakai kita. Mungkin itu sih kalau dari pikiran gue ya, itu yang gue tangkap. Kalau dari lu, Tor? Ya, menurut gue juga pasti pada awalnya akan banyak pertentangan ya, karena namanya teknologi baru pasti akan banyak pertentangan. Kok kita ingat, dan kita pernah bahas juga sebenarnya di awal tahun lalu ya, kita ngebahas mengenai gereja online, itu juga perdebatan kan. Wah, banyak yang bilang bahwa wah ini ada usaha setan nih untuk supaya orang Kristen kagak bisa berkumpul gitu. Karena teknologi baru ya memang pasti akan membawa perdebatan sih. Tapi kita tahu bahwa ya mau nggak mau kan itu harus terjadi, dan justru malah membantu kan dengan adanya gereja online, terutama di tengah-tengah pandemi seperti ini. Jadi tentu dengan adanya metaverse ini juga pasti hal-hal negatif, orang-orang yang kontra, orang-orang yang pesimis pasti akan ada aja sih. Cuman gue juga percaya bahwa ini adalah suatu teknologi yang harus dihindari, yang kita juga harus embrace sebagai orang Kristen ya. Karena kan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah kan Tuhan yang bertata atas seluruh alam semesta kan. Jadi even di dunia metaverse pun dia tetap Tuhan gitu. Jadi bayangkan kalau orang Kristen nggak ada di sana, jadi di sana ya Tuhan itu cuman
Tuhan di alam nyata, tapi di metaverse tuh nggak ada Tuhannya gitu. Which is ya sebenarnya kita percaya bahwa buat ya Tuhan di metaverse pun Tuhan tetaplah Tuhan gitu. Nah jadi hal itu, jadi istilahnya di metaverse pun itu harus tetap diberitakan gitu sih. Dan kalau pertanyaannya, tapi ada nggak dasarnya di Alkitab gitu ya orang bahwa gereja perlu untuk bisa masuk ke metaverse? Menurut gue ada gitu. Itu adalah kalau kita baca di mungkin nggak direct ya ngomongin mengenai hal itu ya. Cuman maksud gue mungkin nilainya bisa kita pelajari itu di 1 Korintus 9 ayat 20. Ini gue bacain aja. Ini adalah perkataannya si Paulus ya. Dia bilang bahwa bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku bisa membantu menyelamatkan orang Yahudi. Aku sendiri bukanlah orang yang terikat oleh hukum Taurat, tapi demi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Aku melakukan ini untuk membantu menyelamatkan mereka yang ada di bawah hukum Taurat. Bagi mereka yang hidup tanpa hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tanpa hukum Taurat. Aku melakukan ini untuk membantu menyelamatkan mereka yang hidup tanpa hukum Taurat. Tapi sebenarnya, aku bukan tanpa hukum Allah. Aku di bawah hukum Kristus. Jadi kayak di ayat ini kita ngebaca bahwa yang terpenting itu sebenarnya adalah menyelamatkan orang kan. Bahwa sebenarnya caranya apa, ya itu bebas gitu. Bahkan Paulus pun bisa kepada orang Yahudi, gue jadi orang Yahudi, kepada orang non-Yahudi, gue jadi non-Yahudi kan. Kenapa dia rela melakukan hal seperti itu? Demi menyelamatkan orang kepada Kristus gitu. Jadi menurut gue, kita pun sebagai Kristen, apapun caranya juga tetap kita coba gitu. Karena the purpose itu adalah untuk gimana menyelamatkan orang gitu. Dalam konteks ini adalah menyelamatkan orang-orang yang ada di metaverse sih. Cuman, nah, tapi ada satu hal lagi sih menurut gue dari ayat ini yang bisa jadi value kita adalah di ayat ke-21 Dan. Bahwa si Paulus bilang, bagi orang-orang yang tidak hidup dalam hukum Taurat pun, dia juga seperti orang yang tidak hidup. Walaupun sebenarnya memegang hukum Tuhan. Gitu. Jadi sebenarnya itu sih, maksud gue, itu adalah seberapa besar usahanya Paulus demi menyelamatkan orang sih. Nah, menurut gue itu juga bisa menjadi dasar bagi gereja-gereja untuk melakukan yang sebisanya untuk menyelamatkan orang-orang termasuk di metaverse gitu. Tapi menurut gue batasannya apa? Batasannya menurut gue adalah gereja di metaverse itu harusnya menjadi seperti apa ya? Istilahnya tuh bus pengumpan. Gitu ya. Kalau di dunia transportasi itu bus pengumpan gitu ya. Jadi ada mode transportasi yang besar, kayak misalnya kereta gitu ya. Tapi kan orang itu kan mungkin nggak pergi ke stasiun itu kan nggak, terkadang ada yang punya akses dekat, ada yang jauh kan. Nah, buat yang jauh itu kan susah tuh. Nah, biasanya ada bus-bus pengumpan tuh, bus-bus yang kecil yang fungsinya menjemput orang supaya ke stasiun ataupun juga ke bus yang lebih besar. Nah, menurut gua fungsinya gereja di metaverse juga nanti seperti itu, bahwa dia menjangkau orang-orang untuk membawanya ke gereja fisik gitu. Jangan juga gereja metaverse ini establish hanya untuk di metaverse kayak tadi gue bilang. Jadi akhirnya orang nyaman di metaverse dan akhirnya mereka merasa cukup untuk melakukan ibadah di sana gitu. Tapi jangan gitu, bahwa kita harus tekankan bahwa pentingnya kehidupan berkomunitas secara fisik gitu. Bahwa pentingnya juga kita menunjukkan diri kita yang sebenarnya, pentingnya being vulnerable. Nah, hal-hal kayak gitu yang perlu ditekankan. Akhirnya orang-orang yang kita reach out di metaverse pelan-pelan mulai mau juga gitu untuk pergi ke gereja fisik. Yang menurut gue itu sih batasannya. Oke, itu aja sih Dan pertanyaan yang gue punya. Nah, dari lu terakhir Dan, ada gak sih hal-hal yang mau sampaikan mengenai metaverse ini gitu? Ya paling hopefully kita kan nanti kalau misalnya nanti kita akan bergabung di metaverse bersama, ya hopefully ini apa ya, kayak seperti yang gue bilang, jangan sampai membiarkan teknologi yang menarik kita gitu, bukannya malah kita yang menggunakannya, tapi dia yang menggunakan kita. Dan I don't know apakah yang akan terjadi di nanti masa depan. Kalau kita lihat, kalau memang Revelation yang dibilang bahwa kita akan worship the image, hal ini bisa dilakukan, di mana dia bisa buat avatar seorang Tuhan, contohnya ya, we don't know, sesuai dengan yang diharapkan banyak orang, kemudian oh ini Tuhan yang manusia suka gitu ya, itu kan we don't know gitu ya. Jadi apa yang akan terjadi, tapi ya memang hopefully kita nggak akan sampai ke arah di mana kita juga lupa the real God, bahwa ya Tuhan yang asli ya Tuhan yang punya karakternya sendiri, bukan Tuhan yang kita buat karakternya ya. Karena kan kalau di metaverse kan semua kita yang buat kan. Artinya kalau kita mau menyembah Tuhan, bisa juga kita membuat Tuhan yang seakan-akan yang kita mau sembah. Seperti apa Tuhan yang
menyetujui LGBT, Tuhan yang menyetujui segala homoseksual segala macam. It can be done, mungkin aja itu akan terjadi gitu. Tapi seperti yang gue bilang gitu, hopefully kita jangan sampai lupa ataupun out of touch daripada reality yang ada, dan juga memang doktrin yang utama gitu ya. Maksudnya jangan sampai kita tergiur dan terbawa dengan culture ya. Justru harusnya kita lah yang memimpin, membawa culture ke arah yang benar, bukan malah kita yang terbawa. Hopefully itu sih, dan benar banget kata lu bahwa di sini memang fungsi daripada gereja ya untuk menarik lebih banyak jiwa lah ya. Dan lebih baik kalau nggak ada gereja di dalam metaverse, artinya berarti kita membiarkan orang-orang yang hilang itu makin jauh hilangnya. Karena nggak ada yang mengganjal lah, istilahnya nggak ada yang kasih rem lah kan. Iya kan, nggak ada yang tarik rem gitu. Maksudnya ini udah ngaco nih, ini udah salah nih. Nah hopefully ya, apalagi kalau metaverse nanti, gue pikir bahwa gila nanti kalau luar biasa banget kalau orang-orang mungkin mikir metaverse. Kalau gue mikirnya nanti kalau misalnya kayak ada YouTube, ada RedTube, nanti berarti lebih immerse lagi, pornografi lebih real lagi karena ada lu bener-bener, ya gak sih? Kalau gue sih mikir gila, coba bayangin pornografi ketika lu bisa langsung immerse yourself, lu bisa seakan lu bisa pegang orangnya, lu wow, itu gila banget. Bayangin kalau nggak ada orang Kristen di situ, seburuk apa itu bisa menjadi. Karena banyak juga orang-orang yang di negara-negara sama, menurut mereka tuh pornografi seks itu nggak salah ya, boleh-boleh aja dilakukan. Nah di situ gunanya gereja itu yang kalau menurut gue sih. Jadi kalau itu yang tadi kita ngomongin LGBT segala macam, gimana dengan pornografi gitu loh, yang literally kalau se-immerse itu, kita sekarang nonton porno aja susah untuk kita keluar ya, apalagi yang kayak gitu. Nah itu kalau menurut gue sih, hopefully kita bisa juga membantu orang-orang yang luar sana jangan sampai tergiur ke sana, makin gila kan jadinya di dunia. Itu sih Tor. Nah kalau dari lu Tor, ada lagi yang lu mau tambahkan mungkin? Iya. Nggak ada sih. Gue pas ngomong itu gue jadi kepikiran bener juga ya. Ternyata apa ya, banyak kemungkinan, banyak hal-hal yang sebenarnya tadi di luar itu juga yang bisa sebenarnya lebih parah juga ya. tapi ya pengen teknologi seperti itulah ya. Teknologi itu memang ya ada plusnya, ada minusnya, tergantung di tangan siapa gitu. Tapi ya menurut gue penting untuk kita punya hikmat, dan penting untuk kita terlepas budaya dan juga zaman yang terus berubah, kita terus tertambat pada firman Tuhan, pada Alkitab gitu ya. Karena sudah terbukti bahwa 2000 tahun Alkitab tetap relevan, dan aku percaya bahwa nantinya dengan ada metaverse atau apapun itu juga Alkitab tetap relevan. Jadi kita orang Kristen tetap justru semakin zaman membawa kita jauh dari Kristen, semakin kita harus dalam kekristenannya gitu istilahnya ya. Istilahnya semakin besar ombak, kapalnya butuh semakin besar gitu kan. Atau semakin besar angin, ya fondasinya harus lebih dalam gitu. Nah menurut gue budaya semakin besar ini justru menjadi apa ya, motivasi ya sebenarnya buat orang-orang Kristen tuh supaya lebih dalam tertambatnya gitu. Bahwa iman yang mereka punya ini udah nggak bisa lagi nih iman cuman sekedar ngikut-ngikut gitu ya. Karena mungkin dulu bisa gitu, sekarang tuh udah susah gitu. Karena mungkin dulu pilihannya sedikit, dulu nggak ada internet ya, ke gereja aja gitu, pulang tidur baca buku gitu. Sekarang pilihannya banyak hal yang bisa distract kita, dan otomatis perlu lebih kuat lah untuk pertahanannya. Jadi itu aja sih mungkin yang bisa gue bagikan. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi apa ya, hikmat juga buat teman-teman dalam menyambut tahun depan yang mungkin di mana metaverse akan menjadi suatu the next big thing yang akan teman-teman rasakan dan teman-teman alami. So itu dulu ya buat episode kali ini. Thank you buat teman-teman semua yang mau rekomendasikan topik-topik baru ke kita, boleh langsung direct message kita di Instagram kita di @prisaiman.id, atau di Instagram gue di @victoriditya, atau juga di Dennis @dennis.johan. So sekian dulu buat episode kali ini. Semoga kalian semua bisa punya hari libur yang happy, yang fun dengan keluarga kalian. So thank you and God bless.